Manisnya hidup kita yang tentukan. Tropicana Slim. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menginginkan seorang Hamid Bintih dilantik sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Hamid yang terlibat kasus penyuapan terhadap mantan Ketua MK Akil Mukhtar diyakini KPK tidak bisa bekerja dalam tahanan. Karenanya, keinginan Mendagri untuk tetap melantik sang Bupati adalah sebuah pemborosan uang negara. Penegasannya, seorang tersangka yang telah mendekam di dalam tahanan seperti Hamid Bintih tidak bisa memberi kontribusi bagi jabatannya dan rakyat yang dipimpinnya. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengungkapkan, pelaksanaan hak konstitusional tidak boleh merugikan negara. Pelaksanaan hak konstitusional sudah sepantasnya berpijak dan berpucuk kepada kepentingan kedaulatan rakyat. Jadi, jika terjadinya penyimpangan sudah sepantasnya diluruskan. Di mata KPK, melantik Hamid Bintih akan membuat ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah semakin meluas. Kredibilitas seorang Mendagri pun akan menjadi perhatian publik karena pelantikan yang dilakukannya melawan moral hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Kemendagri harus menyadari bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya pun membutuhkan tindakan luar biasa. Pesan ketegasan dalam pemberantasan korupsi diharapkan bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan sangat meyakinkan. Sudah begitu lama, bangsa ini memberi toleransi pada sikap dan perilaku koruptif, tegas KPK. Kita lanjutkan, saya akan langsung ke Pak Gamawan. Ya. Para pimpinan KPK sudah menyampaikan beberapa statement, cukup keras begitu. Arahnya sih kemungkinan besar memang oke, kami tidak memberikan izin untuk melantik Pak Hamid Bintih. Tapi suara Pak Menteri seperti apa sebenarnya? Saya perlu luruskan dulu Mbak Mira ya. Pertama, ini 3 hari ini beredar seolah-olah saya minta izin ke KPK untuk melantik Bupati Hamid. Saya tidak pernah minta izin ke KPK untuk melantik Bupati Hamid. Ini perlu pertama ya. Yang minta izin itu DPRD Gunung Mas dan Gubernur Kalimantan Tengah. Jadi kalau ada pernyataan seperti itu, saya kira itu keliru. Boleh dicek. Yang kedua, saya disebutkan perlu ada perhatian segala macam. Itu kan suatu proses saja ya. Saya kira begini, Gubernur karena semua prosedur sudah terpenuhi, mulai dari keputusan MK yang sudah final dan mengikat, KPU menerbitkan rekomendasi, DPRD menyurati Gubernur membuat rekomendasi lagi ke Menteri Dalam Negeri. Lalu pasal 106 Undang-Undang 32 menyatakan Mendagri hanya punya waktu 30 hari untuk menerbitkan surat keputusan. Saya terbitkan surat keputusan itu dan saya serahkan kepada Gubernur. Sekarang Gubernur kan memohon kepada KPK. Apakah bersedia KPK atau tidak, itu terserah KPK. Kenapa Gubernur memohon? Karena KPK juga pernah mengizinkan hal yang sama. Bovendigul itu dulu tahanan KPK juga. Catatan dari Kementerian Dalam Negeri dulu pernah kasus untuk Bovendigul. Iya, itu 7 Maret 2011 kalau saya tidak salah. Dan akhirnya diperbolehkan. Diizinkan. Posisinya itu dilantiknya di dalam atau di luar atau dipinjam? Di Kemendagri. Di Kementerian Dalam Negeri. Terus satu lagi. Orang mengira kalau sidang paripurna istimewa itu suatu kegiatan luar biasa. Itu sederhana sekali. Tidak harus quorum 5 orang pun anggota DPRD hadir, itu sah. Kemudian dipasangkan waktu itu Bovendigul itu ya, dipasangkan tanda pangkat, langsung diserahkan penonaktifan. Nah sekarang kami kan juga sedang mencari apa terobosan yang bisa kami lakukan. Padahal pesan undang-undang seperti itu. Jadi kalau misalkan saya mengutip sedikit, kita belum terhubung dengan Pak Bambang. Ya. Tapi tadi pagi Pak Bambang mengatakan jika memang harus dilantik misalkan di Jakarta, ada catatan-catatan, salah satunya pemborosan anggaran. Anda tidak sepakat dengan itu? Saya melihat Bovendigul itu sederhana sekali ya. Hanya hadir beberapa orang, kemudian dilantik, kemudian diserahkan langsung SK penonaktifan. Selesai, masuk lagi penjara, dan itu tidak aktif lagi. Jadi ini hanya pintu masuk untuk penonaktifkan. Karena apa? Karena bagaimana orang dinonaktifkan kalau tidak pernah aktif?
Oke. Kuncinya Bagaimana di situ. orang kalau mau dimundurkan tidak pernah maju dia? Kuncinya di situ. Sebelum kita lanjutkan, Iya. kita akan lihat dulu bagaimana pernyataan dari salah satu pimpinan KPK, Pak Adnan Pandu Praja, tadi pagi di program Apa Kabar Indonesia Pagi berikut ini. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat khusus, extraordinary crime. Maka atribut yang melekat dengan itu juga bersifat khusus. Dalam kaitannya adalah upaya paksa berupa penahanan. Ketika seorang ditahan oleh KPK dengan tindak pidana tadi itu, maka segala hak-haknya pun akan dibatasi. Dibatasi. Gitu. Maka karena dibatasi, maka ketika ada permintaan akan dilantik, maka KPK sudah secara bulat mengatakan bahwa dia tidak bisa dilantik. Lucu aja gitu ya. Lucu. Gitu. Jadi sifat ekstraordinari mesti dipahami secara total. Gitu. Yang kedua, inilah bentuk bahwa undang-undang itu lemah. Artinya apa? Kalau saja ketika mendaftar sebagai calon bupati waktu itu ada tes integritas, nggak akan kejadian ini. Nggak kejadian ya. Jadi banyak yang seperti yang disampaikan karena memang para calon itu tidak lulus tes integritas. Ya. Gitu. Yang ketiga, undang-undang mestinya mengantisipasi bahwa ketika di persoalan ini ada solusi-solusi yang sudah diperhitungkan. Yang ketiga. Yang keempat, Mendagri mesti berpikir secara progresif, tidak positif seperti itu, mesti kreatif. Jangan lupa bahwa presiden mendapat mandat dari bangsa ini untuk ngatur negara. Hanya soal itu dianggap berhenti pemerintahan. Payah itu. Tapi Pak, Saya menggarisbawahi Mendagri harus kreatif. Saya ingin tanya komentar Anda terkait statement dari Pak Adnan Pandu Saya Praja. menghormati statement Pak Pandu, statement Pak Bambang, itu kan hak beliau untuk menyatakan itu. Tapi kami juga menjalankan undang-undang kan. Saya jangankan melanggar undang-undang, mengurangi prosedur saja digugat pemerintahan. Contoh, ketika kita melakukan terobosan, ketika bupati, salah satu bupati di Kalimantan, tidak diusulkan oleh KPU, tidak diusulkan oleh gubernur, tapi MK sudah memutuskan dia pemenangnya. Lalu apakah pemerintahan akan kosong? Saya terobos hukum itu. Tapi ketika itu saya digugat dan Kemendagri dikalahkan. Sekarang inkrah. Dan kasus itu ada 11. Karena kurang satu syarat saja. Nah, ini juga kami akan menghadapi hal sama. Dan itu menjadi pelajaran sehingga Oh iya. untuk kasus ini lebih Dilakukan berhati-hati terobosan-terobosan. dan Iya. menjalankan undang-undang saja. Iya. Oke, Jadi baik. ini begini, kita kan tidak pernah ada asumsi bahwa ini KPK berpikir seperti itu, bahwa ini sudah cukup hentikan sampai di sini segala macam. Karena KPK pernah mengizinkan. Oke. Dan kasus ini bukan yang pertama kali, ada 4 sebelumnya. Karena itu saya juga heran, kaget saya ini. Kenapa yang ini baru sangat, gitu, sangat ya. besar begitu, sangat reaktif. Nanti saya tanya Bang Refli juga, Bang. Ini hanya menjalankan undang-undang dan tadi prinsipnya bagaimana ini harus dilantik terlebih dahulu baru kemudian bisa dinonaktifkan. Nanti Bang ya, komentar seperti apa kita harus jeda. Kami kembali saat lagi pemirsa.